Kembali lagi dengan Ruang Belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang soal seleksi kompetisi bidang guru sekolah dasar. Soal nomor 1. Berikut yang merupakan indikator keterampilan berpikir kritis kompetensi abad 21 adalah: A. Memberikan alasan secara efektif dengan menggunakan berbagai cara penalaran sesuai dengan situasi yang ada. B. Membuka diri dan bersikap responsif terhadap sudut pandang yang beragam. C. Mengelaborasi, mendefinisikan, menganalisis, dan menilai gagasannya sendiri untuk meningkatkan serta memaksimalkan usaha-usaha kreatif. D. Menggunakan beragam teknik untuk menciptakan gagasan maupun karya nyata baru. Pembahasan soal nomor 1. Kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerjasama dengan baik, communication atau kemampuan berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Untuk soal nomor 1, yaitu tentang bagaimana indikator keterampilan berpikir abad 21 adalah bagaimana siswa mampu menalar, memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antar sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Sehingga untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah A. Memberi alasan secara efektif dengan menggunakan berbagai cara penalaran sesuai dengan situasi yang ada. Menggunakan berbagai cara penalaran ini merupakan salah satu indikator dari berpikir kritis. Soal nomor 2. Pernyataan berikut yang merupakan konsep tentang penilaian autentik yang tepat adalah: A. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas rutin yang kontekstual. B. Penilaian autentik lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. C. Penilaian autentik lebih menekankan pada dampak pengiring dari pembelajaran. D. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik dan hasil belajar secara utuh. Pembahasan soal nomor 2. Yang dimaksud dengan penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, penilaian autentik adalah penilaian secara menyeluruh dari sikap, keterampilan anak, dan pengetahuan anak. Sehingga untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah D. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik dan hasil belajar secara utuh. Soal nomor 3. Pernyataan berikut yang kurang tepat tentang pendekatan saintifik adalah: A. Pendekatan saintifik merupakan implementasi pendekatan rasional saja. B. Pendekatan saintifik mengandung makna belajar melalui meneliti. C. Pendekatan saintifik diterapkan untuk mengembangkan keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa. D. Kegiatan 5M pada pendekatan saintifik idealnya dilakukan secara terurut, mulai dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pembahasan soal nomor 3. Yang dimaksud dengan pendekatan saintifik adalah
suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan. Dari 4 opsi yang ada, maka yang kurang tepat adalah A. Pendekatan saintifik merupakan implementasi pendekatan rasional saja, karena hal itu bertentangan, karena pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang secara menyeluruh yang meliputi tahapan 5M tadi. Sehingga soal nomor 3 jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang menurut Anda tentang penerapan model pembelajaran berbasis proyek? A. Karya yang dihasilkan oleh siswa dari pembelajaran berbasis proyek adalah karya yang berbasis masalah nyata di sekitar siswa. B. Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan pada setiap akhir sebuah tema. C. Guru menetapkan satu topik proyek yang sesuai dengan tema untuk proyek siswa. D. Guru perlu menetapkan topik-topik proyek untuk dipilih siswa sehingga proyek siswa bervariasi. Pembahasan soal nomor 4. Model pembelajaran berbasis proyek atau yang sering kita sebut dengan PBL, Project Based Learning, merupakan pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif berjangka waktu, berfokus pada masalah, sehingga fokus pada tema yang sedang diajarkan oleh pada siswa. Sehingga untuk soal nomor 4 dari 4 opsi yang paling tepat adalah C. Guru menetapkan satu topik proyek yang sesuai dengan tema untuk dijadikan proyek oleh siswa. Soal nomor 5. Bu Tuti adalah guru kelas 5 SD Negeri Sejahtera Indonesiaku. Dalam pembelajaran, salah satu siswa terlihat enggan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada akhir pembelajaran, Bu Tuti mendekati siswa dan mengklarifikasinya. Ternyata siswa tersebut merasa takut, pertanyaan dan jawabannya salah. Karakteristik guru yang reflektif yang dimiliki Bu Tuti adalah A. Membuat perencanaan pembelajaran. B. Mengetahui dan menguasai konten. C. Mengumpulkan data-data yang relevan. D. Mengidentifikasi masalah pembelajaran. Pembahasan soal nomor 5. Hal yang dilakukan oleh Bu Tuti pada akhir pembelajaran merupakan salah satu dari identifikasi masalah pembelajaran. Ketika ada salah satu anak yang merasa tidak bisa atau takut, maka tugas gurulah yang memecahkan masalah tersebut. Sehingga untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah D. Mengidentifikasi masalah pembelajaran. Soal nomor 6. Aliran teori belajar yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses asimilasi dan akomodasi informasi untuk membentuk skema dengan tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya ketika mencapai keseimbangan adalah teori belajar menurut A. Jean Piaget, B. Albert Bandura, C. Jerome Bruner, D. Ivan Pavlov. Pembahasan soal nomor 6. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi memberikan setiap organisme kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis
menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. 2. Adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Sehingga pernyataan dari aliran teori belajar pada nomor 6 yang paling tepat merupakan teori belajar menurut Jean Piaget. Jawaban nomor 6 adalah A. Soal nomor 7. Bu Nina adalah seorang guru kelas 2 SD Makmur Bangsaku. Ia bermaksud menilai kemampuan siswa dalam menentukan banyaknya sudut pada beberapa bangun datar. Di awal pembelajaran, Bu Nina membagikan kertas dalam berbagai bentuk bangun datar kepada 50 siswanya. Pembelajaran dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan dan identifikasi kertas yang berbentuk persegi, persegi panjang, dan segitiga. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilaksanakan? A. Penilaian proses. B. Penilaian laporan. C. Penilaian dengan tes tertulis. D. Portofolio. Pembahasan soal nomor 7. Melihat dari konsep materi yang diajarkan oleh Bu Nina, yaitu tentang bangun datar serta banyaknya jumlah siswa, maka proses penilaian yang paling tepat menurut kami adalah penilaian dengan tes tertulis. Sehingga soal nomor 7 jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Berikut merupakan hal yang kurang tepat dilakukan oleh guru terkait pembelajaran untuk mengembangkan prestasi siswa sesuai dengan potensinya adalah: A. Membimbing siswa untuk menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tugas dan tahap perkembangannya. B. Melatih siswa untuk dapat melakukan setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. C. Menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. D. Memotivasi siswa agar melakukan apa yang diharapkan pada masa usianya. Pembahasan soal nomor 8. Peran guru dalam mengembangkan prestasi siswa sesuai dengan potensinya adalah melatih siswa untuk dapat melakukan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sehingga ketika siswa terbiasa mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, maka dia akan siap berprestasi di kemudian hari. Sehingga soal nomor 8 jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Kriteria yang menunjukkan kinerja dan aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai dan gradasi mutu mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling rendah. Ini adalah bagian dari penilaian yang dinamakan A. Rubrik penilaian, B. Instrumen penilaian tes tertulis, C. Pedoman penskoran, D. Instrumen penilaian kinerja. Pembahasan soal nomor 9. Dari melihat pernyataan dari soal nomor 9, yaitu tentang aspek atau konsep yang akan dinilai dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling rendah, merupakan salah satu ciri dari rubrik penilaian. Rubrik penilaian sendiri merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Sehingga soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah A. Rubrik penilaian.
Soal nomor 10. Dalam pembelajaran tematik terpadu, siswa A selalu kesulitan mengerjakan soal-soal pada bidang ilmu matematika, tetapi sangat terampil melakukan tugas-tugas belajar pada bidang ilmu SPDP. Tindakan guru yang paling tepat adalah A. Menegur dan menasihatinya supaya mau belajar. B. Berusaha membimbingnya dan mengembangkan potensi bakatnya pada bidang SPDP. C. Memaksa dan berusaha keras supaya siswa A pandai matematika. D. Membiarkan apa adanya karena siswa A tidak memiliki bakat pada bidang ilmu matematika. Pembahasan soal nomor 10. Kurikulum 13 tidak memaksakan siswa untuk menguasai semua mapel, tapi mengembangkan bakat siswa. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 dan tindakan guru yang paling tepat adalah B. Berusaha membimbingnya dan mengembangkan potensi bakatnya pada bidang SPDP. Sehingga soal nomor 10 jawabannya adalah B.